Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 21 dan di sini kami akan menjelaskan mengenai implementasi VHDL dan demonstrasi dari tugas besar kami yang berjudulkan konstelasi sinyal di 16 QAM menggunakan FPGA Altera Cyclone 4. Nah, proyek ini tujuannya untuk mengatasi masalah umum dalam transmisi sinyal digital, yaitu distorsi fasa dan pelemahan magnitudo yang seringkali membuat data sulit diinterpretasikan oleh penggunanya atau penerimanya. Sistem ini bekerja dengan melakukan koreksi matematis di dalam hardware, yang kemudian dikirimkan kembali data yang sudah dibenarkan ke komputer untuk divisualisasikan. Yang pertama kami akan membahas mengenai arsitektur FSM dan kendali sistemnya. Nah, seluruh operasi dalam FPGA ini dikendalikan oleh unit FSM yang tujuannya untuk memastikan sinkronisasi antar modul berjalan dengan presisi dan berkesinambungan. Alur kerjanya dimulai ketika modul UART RX. Modul ini dia menerima input I dan Q. Nah, setelah data valid I dan Q ini diterima, FSM akan memicu input reg atau modul input reg yang ada di sini. Dia tujuannya untuk mengunci nilai yang tadi sudah dimasukkan agar stabil selama proses komputasi berlangsung. Nah, kendali utama ini maksudnya adalah memastikan bahwa setiap input yang dimasukkan akan melalui sebuah tahapan yang sama, mulai dari identifikasi simbol hingga pengiriman balik melalui UART-TX dilakukan dalam urutan state yang sama, menghindari adanya kesalahan data. Kemudian yang kedua, kita akan masuk ke proses identifikasi error dan kalkulasi error. Tahap pertama dalam pengolahan sinyal ini dilakukan oleh modul nearest finder. Modul nearest finder yang ini, dia tujuannya adalah untuk memetakan input mentah yang tadi sudah dimasukkan ke titik konstelasi yang paling dekat. Nah, di sini dia menggunakan metode slicing. Sini ada slicing I dan Q. Dia fungsinya untuk menentukan indeks referensi dari 16 kemungkinan titik yang ada. Setelah indeksnya ditemukan, maka sistem dia akan mengakses modul constrom. Ini tujuannya untuk mengambil data sudut dan amplitudo ideal yang seharusnya dimiliki oleh sinyal tersebut. Nah, kemudian data referensi ini akan dibandingkan dengan sinyal input oleh modul angle error calculation. Dia ini bekerja dengan algoritma Cordic untuk menentukan seberapa besar sih pergeseran fasanya atau noise yang ada. Setelah itu, kita akan masuk ke tahap eksekusi, yaitu koreksi fasa dan gain. Nah, setelah tadi nilai errornya diketahui, sistem akan masuk ke tahap eksekusinya. Dia menggunakan modul rotation block atau modul ini. Dia sama menggunakan algoritma Cordic juga untuk memutar balik fasa sinyal tadi sejauh nilai errornya, yang kemudian melalui operasi shift and add yang lebih efisien tanpa memerlukan fungsi trigonometri. Nah, mengapa kita tidak menggunakan fungsi itu? Karena fungsi trigonometri sulit untuk diimplementasikan ke FPGA secara langsung. Bukan hanya fasa, sistem ini juga dilengkapi dengan modul gain correction. Modul gain correction yang ini, dia menggunakan metode successive approximation. Dia ini tujuannya adalah bekerja secara iteratif untuk menyesuaikan amplitudo sinyal agar tepat pada level targetnya. Jadi semakin banyak iterasinya, targetnya akan semakin akurat. Oke. Dalam hal ini, dia memastikan konstelasi yang dihasilkan tetap konsisten meskipun sinyal inputnya mengalami pelemahan. Nah, semua itu adalah modul yang digunakan dalam tugas besar kami. Kemudian, kami akan melakukan demonstrasi sebagai langkah akhirnya menggunakan kode Python. Nah, di Python ini kami akan menampilkan masukan input dan outputnya dan hasil koreksi serta seberapa besar pergeserannya. Di sini saya akan memasukkan satu kombinasi. Kita lihat bahwa ini adalah hasil output yang sudah dikoreksi. Ini adalah sudut awalnya, ini sudut akhir yang sudah dikoreksi, dan ini besar koreksi sudutnya dengan kualitas sinyal yang kuat. Saya akan memasukkan 4 kombinasi lagi.
Dan ketika sudah selesai, akan memasukkan perintah exit untuk menampilkan visualisasinya. Nah, berikut adalah hasil visualisasinya. Dapat kita lihat bahwa yang merah ini adalah sinyal inputnya. Jadi ketika I dan Q dimasukkan, dia akan menghasilkan titik ini. Kemudian dia mencari mana yang paling dekat titik referensinya. Yang ini, titik referensinya ya, ada 16. Misal kita meninjau yang ini, maka yang paling dekat ada yang ini. Sehingga dia akan melakukan koreksi fasa dan gain, kemudian digeser sehingga mendekati titik referensinya. Hasilnya adalah titik yang biru ini. Oke, berikut cara kerjanya dan implementasi VHDL-nya. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.